Jangan sampai Perpu ini nanti menjadi alat sewenang-wenang kekuasaan. Nanti setiap rezim yang berkuasa akan menggunakan Perpu ini untuk mematikan lawan-lawan politik. Nanti ketika rezim berganti digunakan lagi oleh rezim yang berkuasa untuk membalas dendam. Seluruhnya dan seterusnya seperti ini. Bangsa kita tidak akan pernah damai karena pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan, pendekatan subjektif, pendekatan kesewenang-wenangan. Terorisme saja yang nyata-nyata sangat berbahaya, yang nyata-nyata berdosa, yang nyata-nyata membunuh dan lain sebagainya. Jadi proses melalui pengadilan. Kalau bicara menolak mendukung di parlemen, sejak hari itu dikeluarkan Perpu, kita sudah tahu petanya. Yang namanya partai pendukung pemerintah, apa saja yang dibuat pemerintah, mohon maaf, sekalipun mungkin kita sudah tahu tidak sesuai dengan hati nurani, partainya juga diikut aja maunya pemerintah. Kan begitu faktanya. Terkait presiden threshold, kalau saya ulang di pansus, kalau tanya pada hati nurani partai-partai, ya maunya 0% dong, supaya mereka partai-partai bisa mengusung pimpinannya menjadi presiden. Tapi karena partai penguasa yang paling besar ingin menentukan sendiri agar partai-partai menengah kecil ikut partai besar, ya 20%. Apa itu bukan bentuk arogansi namanya? Tapi kan kita tidak boleh mengedepankan kepentingan kelompok partai, apalagi pribadi. Harus memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa. Begitu juga terkait Perpu Ormas. Gitu loh. Jadi Perpu ini, coba bayangkan, ada Perpu yang sampai dihukum sampai berapa tahun? Seumur hidup. 20 tahun, luar biasa. Gitu loh. Kemudian yang dihukum bisa sampai anggotanya saja. Sampai seluruh anggota. Ini aturan apa? Gitu loh. Kalau saya sebagai pimpinan bersalah, seluruh anggota saya dihukum. Ini rezim apa? Gitu loh. Berlebihan. Mengambil kewenangan yudikatif, apa sih salahnya? Diserahkan gitu. Kalau dianggap terlalu lama, ya Perpunya diatur dong, supaya prosesnya lebih cepat. Ini 7 hari. Bayangkan, 7 hari saja peringatan. Bisa apa 7 hari? Yang sebelumnya 3 kali peringatan. Kemudian tadi soal tafsir Pancasila. Kewenangan tafsir ada di satu pihak, pemerintah, level kementerian. Kan berbahaya. Kemudian yang ketiga, tadi soal hukuman. Berlebihan sampai 20 tahun, sampai seumur hidup. Dan berlebihan sampai anggota bisa dihukum. Kan begitu. Jadi banyak sekali saya kira dari aturan ini yang sangat berlebihan. Harusnya pemerintah cukup mengajukan revisi. Kalau dari pandangan-pandangan yang kita hadirkan, bahkan pakar kemarin, dari 6 pakar yang diundang, dan mohon maaf, di situ juga banyak pakar-pakar pengamat yang selama ini pro pada pemerintah, saya tidak perlu sebut namanya, teman-teman tahu, juga menolak Perpu. Pengamat, ahli, akademisi yang selama ini mendukung pemerintah saja menolak Perpu. Begitu loh. Kan kita bisa petakan. Ormas juga kan kita bisa petakan. Kalau kita lihat perjalanan produk undang-undang 17 tahun 2013, teman-teman kan perhatikan. Banyak ormas, mohon maaf ya, termasuk Muhammadiyah dan NU sebagai ormas yang besar, ketika itu kan juga banyak menolak. Gitu loh. Yang intinya pemerintah jangan terlalu diberi banyak kekuasaan dan kewenangan untuk pengaturan ormas yang berlebihan. Kan intinya itu. Apa yang keberatan dari Muhammadiyah dan NU. Dulu perdebatan yang lama ini. Tapi kan akhirnya pemerintah memutuskan. Kalah kan ormas, itu saja diperdebatkan, dipermasalahkan. Apalagi sekarang. Jauh sekali perubahannya.